semua, di video kali ini kita akan membahas tentang fitur Sketchblock. Langsung saja, Sketchblock atau MakeBlock merupakan fitur yang similar dengan Part Library pada 3D modeling. Perbedaannya, fitur ini hanya ada pada sketch level dan berguna untuk mempublish atau mengekspor suatu sketch geometri seperti slot sehingga bisa kita gunakan lagi nantinya pada file sketch lain. Untuk workflow daripada MakeBlock ini, pertama kita bisa mengaktifkan fitur MakeBlock itu pada bagian subsketch ribbon tab. Kemudian kita bisa memilih entities dan mendefinisikan block name dari geometri tersebut. Kita beri nama ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan suatu poin dan deskripsi serta parameter lainnya pada blok tersebut agar menjadi suatu blok sketch. Nah, selanjutnya untuk sketch block itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu flexible block dan juga rigid block. Di mana yang pertama ini ada flexible block sesuai namanya, flexible block, yaitu fleksibel. Dimensi dari blok akan berubah sebagaimana konsen yang terikat pada flexible block tersebut berubah secara real time. Di sini ada contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada flexible block berwarna abu-abu, di mana dengan merubah posisi dari ini, rigid block berwarna merah, maka dimensi dari flexible block abu-abu tersebut akan ikut berubah secara real time. Jadi, dimensinya akan menyesuaikan dengan constraint yang sedang bekerja pada part geometri ini. Untuk rigid block itu sendiri, yang berwarna merah, merupakan suatu blok yang dimensinya sudah tidak bisa kita rubah lagi. Di mana, di sini ada contohnya, keempat slot ini adalah rigid block, di mana dengan merubah posisi dari rigid block merah, maka semua posisi dari masing-masing rigid block akan ikut berubah secara real time juga. Jadi, hanya posisinya saja yang berubah, tetapi dimensinya sudah tidak bisa dirubah lagi dengan menyesuaikan relasi konsen yang sedang bekerja pada keempat geometri slot ini. Nah, untuk flexible block bisa lebih lanjut kita konversi menjadi rigid block, dan rigid block itu sendiri bisa kita konversikan lebih lanjut menjadi suatu ready sketch. Untuk ready sketch, Ready Sketch merupakan suatu library yang ada pada level sketch yang memungkinkan kita untuk menggunakan variasi Ready Sketch yang sudah tersedia secara built-in pada ZW 3D 2004. Nah, di sini ada beberapa preview dari variasi Ready Sketch yang bisa kita pilih, mulai dari bentuk triangle, rectangle, maupun nanti ada logo-logo juga bisa kita pilih dari Ready Sketch tersebut. Selain yang tersedia pada Ready Sketch Library, kita juga bisa membuat suatu custom Ready Sketch. Ada dua caranya. Pertama, kita bisa memeriksanya langsung pada bagian ribbon tab subsketch. Sini ada pilihan aktivasi custom Ready Sketch, dan kita juga bisa langsung memilih suatu rigid block dengan mengklik kanan pada rigid block tersebut dan kita pilih menjadi save to Ready Sketch. Maka itulah cara membuat suatu custom Ready Sketch. Setelah pembahasan singkat sebelumnya, langsung saja, di sini kita sudah membuat suatu slot yang akan kita jadikan blok, di mana fitur sketch block itu sendiri bisa kita temukan di sini di bagian ribbon tab subsketch. Di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, yang pertama itu ada make block, berguna untuk mengkonversi suatu geometri menjadi blok. Kita buat saja sesuai penjelasan sebelumnya. Di sini kita pilih entity. Kemudian kita bisa beri nama pada blok ini. Kita beri nama flexible block saja. Setelah memberi nama, di sini ada insertion point. Pada bagian insertion point ini, kita bisa menambahkan poin pada geometri ini, sehingga hasil sketch blocknya nanti memiliki satu atau beberapa poin yang ditambahkan secara manual. Sini kita pilih saja di bagian ini, kita tambahkan poin di sini. Lalu di bawahnya ada description. Subfitur ini memungkinkan kita untuk memberikan deskripsi pada sketch block yang kita buat, tapi untuk sekarang bisa kita abaikan saja. Lalu ada keep original entities, berfungsi untuk menyimpan atau membuang original entities yang akan kita jadikan sketch block. Di sini kita checklist saja. Kemudian ada flexible, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Jika kita checklist, maka sketch block ini akan menjadi flexible block. Dan jika kita unchecklist, maka sketch block ini akan langsung menjadi rigid block. Tapi untuk sekarang kita jadikan flexible block saja. Nah, sudah jadi ya untuk make blocknya. Setelah membuat flexible block ini, di sini kita lanjutkan saja pembahasan menyeluruh terkait topik sketch block ini. Yang pertama, kita buat dulu rigid block lainnya, 3 buah, menggunakan fitur make block. Seperti di PPT yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita buat 3 buah rigid block. Pertama, kita mulai dari slot. Kita buat slot yang pertama untuk rigid block merah seperti di template penjelasan sebelumnya. Tidak perlu panjang-panjang, seperti ini saja. Lalu kita make block, pilih entities, kita beri nama rigid block 1.
Untuk insertion point, description, dan keep original entities-nya bisa kita abaikan saja. Jangan lupa fleksibel jangan kita pilih agar blok ini akan menjadi rigid block langsung seperti ini. Lalu kita lanjut membuat rigid block kedua secara melintang saja di bawah seperti ini. Make block, titik kita pilih, kita beri nama rigid block 2. Sama, semuanya kita abaikan, jangan dipilih fleksibel. Dan kita buat rigid block yang terakhir, yang ketiga. Kita buat sedikit miring ke atas. Jangan disamakan constraint-nya dengan rigid block sebelumnya. Yang ini. Nah, seperti ini. Kita buat lebih panjang lagi, nggak apa-apa. Kita ulang saja. Kita buat sedikit lebih panjang dengan diameter yang sama, itu 10. Nah, seperti ini. Papa, make block, pilih entity, kita beri nama rigid block 3. Lalu oke. Setelah rigid blocknya jadi, kita sambungkan saja masing-masing constraint dari rigid block tersebut menggunakan constraint point coincident yang ini. Pertama kita sambungkan rigid block 1 dengan rigid block 2. Kemudian rigid block 2 kita sambungkan dengan rigid block 3. Seperti ini. Lalu ketiga rigid block ini akan kita sambungkan juga dengan flexible block yang sudah kita buat. 1, 2. Nah, untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini bisa kita sambungkan ke sini. Ntar kita ulang dulu. Nah, agar tidak terjadi seperti tadi, pertama constraint dari rigid block yang ini bisa kita jadikan fix saja agar tidak ikut terotasi nanti kita simulasikan. Nah, di sini ada fix ya. Sini kita fixkan saja. Nah, ini udah ya, udah fix. Nah, seperti ini. Kemudian point coincident lagi pada flexible block menuju rigid block 3 seperti ini. Dan bisa kita lihat bahwa flexible block tersebut langsung menyesuaikan dimensinya sesuai constraint yang bekerja pada flexible block tersebut. Sini kita simulasikan saja. Nah, seperti ini. Dia berubah secara real time. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi bahwa flexible block akan berubah sebagaimana constraint yang terikat pada flexible block tersebut secara real time. Selain itu, untuk flexible block ini juga bisa kita rubah menjadi rigid block dengan cara klik kanan, kita pilih, lalu kita klik kanan ya. Nah, lalu change to rigid block, maka flexible block ini akan berubah menjadi rigid block. Terakhir, dari mekanisme konversi blok ini, kita bisa mengubah suatu rigid block menjadi diskette seperti ini. Kita klik kanan lagi, maka rigid block yang sudah kita buat bisa kita save pada ready sketch. Nah, sudah bisa kita save menjadi save to ready sketch. Setelah fitur make block, di sini kita akan melanjutkan pembahasan terkait block sketch ini, yaitu pada fitur insert block. Di mana pada fitur insert block ini kita bisa mengekspor blok dari suatu file, mulai dari file origin dari sketch yang sedang kita buka, file sketch lain, sampai file ready sketch yang sebelumnya sudah kita buat. Pada ready sketch block ini, atau maaf, pada insert block ini ada beberapa fitur tambahan juga, mulai dari block preview. Di sini kita bisa melihat preview dari satu blok. Pertama kita hidupkan dulu. Nah, ini previewnya seperti ini. Nah, itu previewnya. Kita buka lagi. Lalu di sini juga ada insertion point.
fungsinya hampir sama dengan yang ada pada MacBlock sebelumnya. Tapi di sini insertion point berguna untuk meletakkan blok yang ingin kita ekspor ke dalam sketch ini, seperti ini ya. Selanjutnya ada angle. Angle ini berfungsi untuk merotasikan blok yang ingin kita aplikasikan pada sketch. Misalnya di sini kita buat 45, lalu insertion point-nya kita taruh di atas. Nah, seperti ini. Dia akan terotasi berdasarkan angka yang kita masukkan pada angle ini. Kita letakkan saja di sini. Lalu di bawahnya kita bisa ada lihat dua pilihan, yaitu link to file dan juga explode, di mana link to file berfungsi untuk menghubungkan sketchblock tersebut pada file sketch yang kita buka. Bisa kita checklist. Kemudian di sini ada explode, dan explode ini jika kita checklist maka blok yang kita pilih pada insert block ini nanti akan kembali menjadi sketch yang langsung bisa kita modifikasi seperti ini. Terlihat ya perbedaannya. Setelah insert block, fitur ketiga yang pada subsketch ini adalah block manager. Nah, untuk block manager ini itu similar dengan insert block sebelumnya dari segi fungsi, tapi fitur block manager ini hanya menonjolkan fitur dari segi modifying aspeknya saja, di mana di sini ada banyak fitur modifying yang bisa kita pilih, mulai dari edit block, insert block, delete, rename, regen, attribute, hingga inquire. Selanjutnya, yang keempat ada add entity to block. Salah satu kegunaan dari fitur ini adalah mungkin kita untuk menyatukan satu atau beberapa blok sketch menjadi satu blok sketch yang utuh seperti ini. Nah, maka blok sketch ini sudah menjadi satu rigid block 2, sudah menjadi satu entitas. Terakhir dari keseluruhan pembahasan sketch block ini yaitu mengenai ready sketch block. Di sini bisa kita lihat, di sini ada banyak variasi dari ready sketch yang bisa kita pilih untuk diaplikasi pada sketch yang kita buat, mulai dari triangle, rectangle, dan juga pola-pola lain seperti ini. Contoh bisa kita pilih yang ini. Nah, ini bentuk ready sketch-nya seperti ini. Kemudian ada juga logo recycle ya, ini sepertinya. Ukurannya juga variatif, dan untuk ready sketch ini sendiri bisa kita custom sesuai keinginan kita. Pada custom ready sketch ini kita juga bisa membuka custom ready sketch yang sebelumnya kita buat ya, yaitu ini. Ini adalah custom ready sketch yang sudah saya buat pada file sebelumnya. Jadi itulah penjelasan terkait block sketch ini. Jelas ya? Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait topik yang kita bahas, kalian bisa langsung menanyakannya melalui email yang saya cantumkan pada deskripsi video ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di next video.